Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para habib yang suka mendongeng, ya, itu memang kalau mendongeng nggak kira-kira kaum muslimin, ya. Coba simak dongengan mereka, seolah-olah itu tidak ada sesuatu pun yang tidak pernah mereka alami, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak mereka ketahui. Semuanya mereka alami dan semuanya mereka ketahui. Ada Habib yang hilang akal, ada Habib yang waras, ada Habib yang alim, ada Habib yang bodoh, ada Habib yang baik, ada Habib yang nakal. Tapi semuanya menjadi wali kaum muslimin. Semuanya menjadi wali. Ya, bahkan karomahnya itu luar biasa. Sudah seperti melebihi Nabi bahkan. Ya, bukan hanya seperti Nabi, melebihi Nabi bahkan. Bahkan pengalaman mereka itu juga lengkap kaum muslimin. Yang pernah merasakan atau mengalami hidup di dunia, pernah merasakan atau mengalami hidup di dalam kubur, mengalami hidup di akhirat, ya. Pokoknya lengkap. Lengkap sudah, tidak ada kurang sesuatu apapun. Bahkan kata mereka, ada Habib yang Habib itu hidup di dunia, tapi setiap hari bisa melihat surga. Setiap hari kaum muslimin. Setiap hari melihat surga, setiap hari melihat neraka, bahkan sampai tidak bisa tidur puluhan tahun kaum muslimin. Karena apa? Karena setiap hari melihat surga, melihat neraka. Kan luar binasa ini kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Nah kaum muslimin, awal-awal perkataan Mas Bahar ini manis banget kaum muslimin, manis, semanis madu, mungkin lebih manis lagi kaum muslimin, mengajak kita untuk mengikuti amalan para ulama, amalan para salafus soleh, amal mereka, ibadah mereka, ilmu mereka, luar biasa kaum muslimin, ya. Meskipun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya, tapi kita berusaha mengikuti mereka, ya. Manis apa nggak manis itu perkataannya kaum muslimin? Manis kaum muslimin, manis banget. Tapi ujung-ujungnya kaum muslimin, siapa ulamanya? Siapa salafnya yang dimaksud oleh Mas Bahar? Muqaddam Tsani. Muqaddam Tsani. Siapa itu Muqaddam Tsani? Ya minal habaib kaum muslimin. Dari kalangan habaib. Apa amalannya? Habib itu di umur 7 tahun bisa mengkhatamkan Al-Quran di 1 rakaat sholatnya. Siapa yang bisa mengikuti kaum muslimin? Gak ada yang bisa. Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa mengikuti kaum muslimin. Siapa yang bisa mengikuti? Gak ada. Ya, nggak akan ada yang bisa mengikuti kecuali bacanya seperti ini kaum muslimin. Hafid tercepat di dunia. Ikus model bocah nopo gak ngerti kaum muslimin. Iku masih maca ngono kaum muslimin, gak kira rampung sak rakaat iku, sak katam Quran gak kira rampung kaum muslimin. Itu bohong, ngedabrus, ngapusi kaum muslimin. Katakanlah bacanya seperti ini kaum muslimin, ya, seperti itu tadi. Anggap saja benar bacaan yang seperti itu, anggap saja benar, ya, terlepas, ya itu namanya wacoan ranggena, ya. Baca dengan cara begitu juga kaum muslimin, ya. Mungkin baca surat Al-Baqarah itu selesai ya paling cepat 1 jam lah, ya, 1 jam. Belum lagi baca surat-surat yang lain, ya. Katanya kan 1 rakaat itu khatam Al-Quran, ya. Katakanlah 1 rakaat itu menyelesaikan khatam Al-Quran 4 jam sampai 5 jam. Kalau bacanya model begitu, bacaan ngawur tadi, ya. Lah kalau sholat sunnah rakaatnya cuma 2 kaum muslimin, ya, cuma 2 rakaat, itu sudah 8 jam kaum muslimin. Sholat opo yang ada jarak waktunya itu 8 jam, ya.
Yang percaya dongengan ini mbok, yo coba mikir lah ya. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Qur'an. Ya, 7 tahun itu hafal Al-Qur'an. Kalau Muqaddam Tsani 7 tahun khatam Al-Qur'an dalam 1 rakaat sholatnya. Tapi yang membagongkan kaum muslimin ya, Imam Syafi'i lebih diakui ilmunya, diakui dunia dibandingkan Muqaddam Tsani. Kalau Muqaddam Tsani yang mengakui kan ya cuma orang-orang halu kaum muslimin ya. Kita lanjutkan menyimak video dari Mas Bahar kaum muslimin. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun enggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu enggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy-Nya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Enggak akan ada yang bisa mengikuti habaib kaum muslimin ya. Kalaupun 1 rakaat khatam Al-Qur'an ya, dikatakan Muqaddam Tsani itu 1 rakaat khatam Al-Qur'an, masih kalah sama dongengan Gus Baha. Masih kalah ya. Kata Gus Baha, ada wali yang sehari itu khatam 360.000 kali. Bayangkan ya, 1 hari khatam 360.000 kali. Ini 1 rakaat cuma 1 kali khatam. Apakah mungkin 1 hari 360.000 kali 360.000 rakaat sholatnya? Ya, kan nggak ada apa-apanya kaum muslimin. Pokoknya kalau sudah cerita wali-wali, karomah-karomah wali, ya mereka itu orang yang nomor 1, yang paling baik di dalam sejarah penciptaan manusia. Ya, lah setiap hari bisa melihat surga, melihat neraka, melihat arsy-Nya Allah, nggak tidur 33 tahun. Ya, coba siapa nabi yang seperti itu? Nggak ada kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW melihat surga, ya waktu dimi'rajkan, itu pun cuma sekali, itu nabi. Ini ada Habib yang katanya sehari bisa 70 kali mi'raj. Kalah nggak nabi? Ya, kalah kaum muslimin. Namanya dongeng ya seperti itu kaum muslimin. Dongeng itu mengalahkan apa saja. Ya kalau cuma dongeng, mengalahkan Allah pun bisa. Bisa. Di banyak surat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita supaya menyiapkan bekal sebelum mati. Ya. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam." Di ayat-ayat lain lagi Allah mengisahkan orang-orang yang menyesal setelah matinya karena tidak sempat beramal semasa hidupnya. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan taubat orang itu diterima sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Ya, menurut hadis, menurut Al-Quran, menurut Allah, menurut Nabi seperti itu. Kalau menurut dongeng habaib, kalah itu. Ada orang kafir yang sudah mati itu bisa diislamkan. Apa nggak kalah ini namanya? Allah dan Nabi kalah, namanya dongeng, kalah lah. Ya itu tadi loh ya, dongengan mereka itu nggak kira-kira kaum muslimin, menembus batas pokoknya. Ya, pokoknya batas apapun terabas saja udah. Melihat surga setiap hari, melihat neraka setiap hari, melihat arsy-Nya Allah setiap hari, sampai nggak tidur sama sekali selama 33 tahun. Ini manusia apa malaikat kaum muslimin? Manusia apa malaikat? Ya. Kalau dia ngomong selalu bermimpi melihat surga, selalu mimpi melihat neraka, selalu mimpi melihat arsy-Nya Allah, itu masih bisa diterima. Namanya mimpi. Wajarlah mimpi. Lah ini sadar. Kalau mimpi kan masih mungkin lah. Ya, karena mungkin harapannya bisa masuk surga setelah dia membaca-baca kisah tentang kehidupan di surga, akhirnya bermimpi melihat surga. Kemudian setelah membaca tentang hal-hal yang terkait neraka, kemudian takut sampai terbawa mimpi melihat neraka. Kemudian karena kagum akan kebesaran arsy-Nya Allah, setelah membaca tentang kisah arsy-Nya Allah, kemudian bermimpi melihat arsy-Nya Allah. Itu masih mungkin. Terbawa mimpi masih mungkin.
Lah ini sadar. Dan setiap hari. Dan nggak sebentar. 33 tahun. Nggak bisa tidur. Belas. Ya, 33 tahun. Nggak turu. Ini apa namanya kalau nggak gedabrus kaum muslimin? Apalagi surga itu, kata Allah di dalam hadis qudsi, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati yang Allah siapkan nanti di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Saking indahnya surga, saking nikmatnya kehidupan di surga. Kok ini setiap hari melihat surga? Kan ketahuan gedabrusnya kaum muslimin. Masih hidup di dunia melihat surga. Gedabrus itu, jangan dipercaya kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.